Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati, NIM D022031, kelas Informatika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan dan undang-undang terkait K3. Sebelum kita masuk ke tugasnya, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa itu K3. Ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Maksudnya ketiga di sini yaitu menjelaskan menjelaskan tentang keselamatan kerja ataupun kenyamanan dalam bekerja. Pemerintah menjamin kita dalam keselamatan kerja. Dan disinilah tugas umumnya tentang peraturan dan undang-undang K3 keselamatan kerja supaya kita bekerja tidak seenak-enaknya kepala atau bos kita ingin menyuruh kita semaunya. Kita bisa menuntut apabila ada yang tidak beres karena kita sudah disediakan peraturan dan undang-undang tenaga kerja. Dan disinilah saya akan menjelaskan peraturan dan tenaga kerja itu. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan utamanya, yaitu peraturan dan undang-undang terkait K3. Berkaitan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, adapun dasar hukum dan perundangan yang mengatur penerapan K3 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban, pengurus, serta kewajiban dan hak pekerja. Adapun hak dan kewajiban masing-masing yakni poin yang pertama yaitu kewajiban pengurus atau pimpinan tempat kerja. Kedua, mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarnya bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembaban, kotoran, uap, asap, gas, cuaca, hembusan angin, radiasi sinar, getaran, dan suara. Poin ketiga, mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan. Poin keempat, mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, tanaman, atau binatang. Poin yang kelima yaitu mencegah, mengurangi, serta memadamkan kebakaran yang terjadi. Poin yang keenam yaitu mendapatkan penerangan yang cukup serta sesuai. Dan yang poin ketujuh yaitu mencegah terjadinya aliran listrik berbahaya. 8. Mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan. 9. Membuat tanda-tanda SING pada lokasi proyek supaya pekerja selalu waspada. 10. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. 11. Memberi pertolongan ketika terjadi kecelakaan. 12. Memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri apabila terjadi kebakaran maupun kejadian berbahaya lainnya. 13. Menciptakan keserasian antara pekerja dengan lingkungan, alat kerja, serta cara dan proses kerja. 14. Mencegah serta mengendalikan munculnya penyakit yang diakibatkan oleh kerja, baik itu berupa keracunan, psikis, infeksi ataupun penularan. 15. Menyediakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi pekerja. 16. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 17. Mengamankan serta memelihara berbagai jenis bangunan. 18. Mengamankan serta memperlancar pekerjaan dalam hal bongkar muat, penyimpanan, dan pelakuan barang. Untuk undang-undang yang poin pertama ini,
sampai poin ke-35. Di sini saya akan menyingkat saja. Adapun dalam undang-undang poin pertama ini perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini harus ditaati oleh semua pihak, sebab jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 100.000. Kita membahas tadi di pertemuan awal, jika ada kesalahan kita bisa menuntut apabila sudah mengancam keselamatan diri kita, karena pemerintah sudah menyediakan atau memberi kita undang-undang untuk keselamatan kerja kita. Adapun yang poin kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam peraturan dan perundangan K3 ini meliputi tentang pertama yaitu kesehatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tak membahayakan dirinya sendiri serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu, produktivitas kerja yang diperoleh dapat optimal sejalan terhadap program perlindungan pekerja yang dituju. Dan yang kedua yaitu kesehatan kerja, yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, pelayanan kesehatan kerja serta syarat kesehatan kerja. Dan yang terakhir poin ketiga yaitu setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan tentang kesehatan kerja ini telah ditetapkan sesuai peraturan pemerintah. Jika terjadi pelanggaran dan tidak dipenuhi oleh perusahaan, akan mendapatkan ancaman hukuman pidana kurungan selama 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya, yaitu jika dirupiahkan yaitu 15 juta. Baik, itu sedikit penjelasan saya tentang peraturan dan undang-undang terkait K3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.